Saya kepala desa satu, saya dilantik tahun 2021, kita bekerja sekitar 1 tahun, hampir 10 bulan lah. Kemarin kan ada kejadian 4 orang, itu masuk wilayah kami dalam satu, itulah berperan selain kan Babin Kantipmas kami di desa, kami lapor sama Babin, dan itu langsung Babin langsung terjun ke desa kami. Dengan ada bantuan Babin, maka kami dapat ajak warga kami sini sama-sama gotong royong itu jemput selainnya mayat tersebut. Alhamdulillah selain mayat tersebut dapat 4 orang itu dapat, maka kami itu langsung ke rumah duka. Dengan ini maksudnya kan peran Babin kami sini sangat penting, benar. Babin Kantipmas maupun Babinsa maupun instansi yang terkait di kecamatan kami ini. Berakhir kejadian di kemarin warga kami hilangnya baik ke daerah Gunung Baru. Warga yang hilang kemarin yang namanya Yoga, yang satu lagi namanya Gito. Kalau Gito itu warga kemarin itu kan di Bung Dono tempat kelahiran. Maksudnya kami dari desa ini langsung lapor bersama Babin kami, maka Babin kami langsung terjun. Nama saya Muhammad Aswari Prayoga, biasa dipanggil Yoga. Saya warga desa Ketenong 1, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lepong. Di Ketenong 1 saya ketua Pokdarwis di desa Ketenong 1 dan beberapa terlibat dalam beberapa organisasi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dengan rekan saya masuk ke dalam hutan, tepatnya ke Gunung Seblat 2383 MDPL. Di sana kami memiliki 3 agenda. Agenda pertama itu adalah untuk melakukan eksplor wisata dan potensi wisata Gunung Seblat. Agenda kedua adalah untuk melakukan kunjungan atau pencarian terhadap salah satu situs peninggalan Belanda di situ berupa goa buatan manusia. Kemudian yang ketiga tentu jelajah alam. Awalnya kami berangkat berdua dengan peralatan yang cukup memadai dengan rencana itu 10 hari. Pas hari ke-8 setelah mengambil semua dokumentasi dan keperluan, kami turun gunung. Dan pada saat turun gunung itu terjadi badai yang datang dari arah jalan kami pulang. Badai berikut angin kencang, jarak pandang terbatas, kabut dan lain sebagainya, sehingga ada kekeliruan dalam menentukan posisi dan keliru atau salah dalam menafsirkan arah pulang, sehingga kami salah mengambil jalan pulang. Kemudian kami ketemu dengan sungai kecil. Awalnya kami menyangka sungai kecil itu Sebelat Hulu. Nah, di Sebelat Hulu itu kami berharap dengan menyusuri sungai itu, aksi susur sungai itu bisa sampai ke desa Sebelat Hulu. Tapi ternyata setelah beberapa hari berjalan kaki, sungai yang kami telusuri itu tidak mengarah ke Sebelat Hulu, tapi mengarah ke provinsi tetangga. Awalnya kami berpikir itu wilayah Batangasai, Surolangun, tapi ternyata itu mengarah ke desa Napalicin, Kecamatan Hulu Rawas, Kabupaten Muratara. Hari ke-10, hari ke-11, ke-12 itu logistik sudah habis. Jadi kami bertahan hidup dengan memanfaatkan dan bersahabat dengan alam. Misalnya makan umbut-umbutan, binatang atau tanaman yang bisa dikonsumsi, buah-buahan yang tersedia di dalam hutan, mana yang bisa dikonsumsi, mana yang beracun dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghidupkan api kami selalu mengambil damar atau getah damar hutan itu selalu kami bawa di dalam tas, dimana kami mau menghidupkan api. Di situ kami hidupkan api untuk menghemat bahan bakar yang lain. Bertahan hidup dengan mengumpulkan jamur-jamur dan yang ada di dalam hutan. Kemudian beberapa hari selanjutnya kita mulai ketemu sungai yang sudah banyak ikannya. Di sana kita sempat istirahat dulu, mengumpulkan stok makanan berupa ikan dipanggang untuk dibawa. Buah-buahan di hutan, seperti secara kebetulan sedang musim buah di dalam hutan waktu itu, termasuk buah durian hutan atau buah ajin.
Itu biji-bijiannya banyak yang kami ambil untuk kami jadikan stok makanan selama perjalanan kami untuk melakukan apa yang biasa disebut dengan survival dinamis. Singkat cerita, pada hari kesekian, ya kami lupa sudah hari keberapa, kami sudah menemukan adanya tanda-tanda kehidupan di salah satu wilayah di kawasan hutan belantara di Sumatera ini. Tapi kami tidak yakin itu wilayah mana. Apakah masih dalam provinsi Bengkulu kah? Atau masuk provinsi Jambi kah? Atau sudah Sumatera Selatan? Hingga akhirnya kami menemukan warga yang pada saat itu sedang berada di kebun atau di ladang di pinggir sungai. Kami mengucapkan assalamualaikum, kemudian bertanya di sini wilayah mana. Kami rasanya sudah kehilangan jalan untuk pulang sudah lebih dari 2 minggu. Dan dia mengatakan ini adalah desa Napalicin, kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Muratara. Setelah itu saya langsung bertanya, meminta tolong untuk diantar ke rumah Pak Kades desa Napalicin. Itu untuk menghindari kemungkinan salah tafsir atau kekeliruan, atau masyarakat di sana tidak menyangka kami ini apa kami buron kah, atau kami ini atau hal-hal lain seperti itu. Hal pertama yang kami lakukan adalah melapor. Nanti di sana juga mungkin melapor dengan Babinsa dan Babinkamtibmas. Pada sore hari itu setelah diberi makan, setelah difasilitasi oleh Bapak Ali namanya. Bapak Ali sore itu dia meminjam ketek namanya, ketek rekannya yang tetangga kebun atau ladang itu untuk diantar ke rumahnya. Dia mengatakan, saya akan mengantarkan kamu ke rumah kepala desa Napalicin, tapi nanti jangan nginap di sana katanya. Nginap di rumah kita aja. Akhirnya kalau kami tidak diantarkan atau tidak dibantu diantarkan, dari lokasi itu biasanya jalan kakinya itu sekitar 2 hari baru sampai ke desa Napalicin. Singkat cerita, kami sampai ke desa Napalicin itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore tanggal 8 bulan 10 kalau saya tidak salah. Nah, di sana itu sampai di rumah Bapak Ali, langsung kami selama pergi itu bawa HP ya, cuman tidak bawa powerbank. HP sudah lama lowbat, habis baterai. Sampai di rumah Bapak Ali itu kita disuguhi minum dengan rekan saya, disuguhi minum, HP dicas. Saya bilang kalau HP nanti sudah ada isinya sedikit sudah bisa dihidupkan, baru kita ke tempat Pak Kades, karena di dalam HP itu ada foto KTP dan foto SIM saya, karena dokumentasi banyak tersimpan di dalam itu. Sesampai di rumah Pak Kades, kita disambutlah dengan perangkat-perangkat Pak Kades di sana. Saya bilang kami kesasar atau tidak tahu jalan pulang seperti itu ya. Dan sekarang kami ingin pulang dari Lebong, kami berasal dari Lebong, minta tolong difasilitasi hingga kami bisa pulang. Akhirnya pada saat itu kita diberikan HP oleh salah satu perangkat desa di sana, karena provider yang saya bawa itu tidak ada sinyal di situ. Sinyal di sana itu hanya ada sinyal biasa, sedangkan sinyal internet itu tidak ada. Akhirnya dikasih HP itu, kalau mau nelpon ke kampung dulu teleponlah sepuasnya. Setelah saya menelpon ke desa Tenong 1, ternyata di sini kebanyakan standby-nya di sebelah. Jadi di dalam HP itu semua nomor itu ada, termasuk nomor Pak Dasa itu. Pada saat itulah saya langsung melapor. Awalnya ya Pak Babinkamtibmas kami tidak percaya bahwa itu saya yang menelpon, nomornya baru seperti itu ya. Dan setelah saya jelaskan, alhamdulillah beliau percaya. Nomor yang saya berterima kasih atas nama saya pribadi dengan kawan-kawan, berterima kasih kepada aparat kepolisian Polres Lebong, khususnya Babinkamtibmas kami, Pak Dasa dan rekan-rekannya yang banyak membantu, tidak hanya dalam musibah saya kemarin, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari baik di desa Tenong 1 maupun hal-hal lain. Saya berharap musibah yang saya alami kemarin itu tidak terulang lagi. Sekali lagi atas nama saya pribadi, keluarga dan rekan saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Lebong dan
Babin Kaptipmas Desa Tenong 1. Terima kasih. Ini Bapak itu Dasa, kami sangat terima kasih karena berkat beliau lah istilahnya kasih informasi sana sininya, langsung terjun di lapangan, kasih bantuan juga berupa beras dari dari kepolisian. Kami sangat berterima kasih. Tapi sini